Puji Tuhan, Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Diaspora Sejahtera Surabaya, sebuah gereja dalam perjalanan untuk merayakan karya penebusan dan keberadaan Kristus, untuk menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan setiap orang percaya. Bapak Ibu dan saya juga, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita sehati dalam doa. Segala pujian bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan rasa syukur atas kasih-Mu, hari ini kami datang merendahkan diri masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menikmati persekutuan kami dengan-Mu. Bapak yang mengasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita berkati anak-anak kita ini, dipersiapkan menjadi generasi yang cinta Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang takut akan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberkati ibadah anak hari ini. Turunlah kiranya pengurapan atas guru-guru yang mengajar, dan kiranya firman-Mu yang disampaikan menuntun anak-anak kami berjalan dalam rencana dan agenda-Mu ya Tuhan. Akhirnya pertolongan kami datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan kami tabiskan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang siap memuji, menyembah, bersorak bagi Kristus, berkata bersama, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Sebelum duduk boleh dong sapa kanan kirinya, shalom. Mungkin sudah lama gak ketemu. Tuhan Yesus memberkati ibadahmu pada hari ini, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya yang kudus dengan hati yang hancur. Percaya pengampunan dari tempat yang maha tinggi sudah dicurahkan atas setiap kita. Sehingga kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya. Boleh kita kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari sambut Dia. Katakan, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas
kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Mari sama-sama nyatakan, maut sudah dikalahkan, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dari awal sambil bangkit berdiri bersama-sama katakan, dalam Kristus ku berikan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, bukan di kekuatan kami, bukan di harta kekayaan kami. Terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku namun semuanya, yes, tak dapat. Anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari yang merasakan anugerah-Nya, sama-sama katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik. Mari nikmati hadirat Tuhan hari ini, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan kami nyatakan
sekali lagi bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur terima kasih buat pemeliharaanmu, buat karya salibmu Tuhan yang menebus setiap kami, membebaskan setiap kami. Haleluya, haleluya. Hanya dalam-Mu, bukan di kekuatan kami, hanya di dalam-Mu Tuhan. Bukan karena kami bisa, tapi anugerah-Mu Tuhan yang memelihara setiap langkah demi langkah kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kembali kami diingatkan akan karya penebusan-Mu Tuhan yang menjadikan kami berharga. Untuk itu pagi hari ini Tuhan kami mau sembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Dia batakala basyana, dia batana basyana, balalala. Dia batakala basyana, dia batakala basyana. Kiriana basyana, basyana. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur pagi hari ini Tuhan. Kami kembali memandang salib kudus-Mu. Sikiriana batakala basyana. Syakariata kalabate kerebesh. Rabatsiata rarabasyikir. Menikmati kasih-Mu yang membebat setiap hati kami hari ini Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dengan segenap hati, angkat suaramu katakan. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Mari naikkan penghormatan dan muliakanlah Dia yang hadir tengah-tengah setiap kita hari ini. Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sama-sama katakan dipuji, ditinggikan, dipuji,
kita. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Sama-sama angkat suara mengatakan, izinkan kami merayakan karya penebusan-Mu. Naya Yesus, hormatkan, muliakanlah. Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati untuk setiap kita. Dia telah mati, percaya kuasa kebangkitannya, jadi raja. Dia telah mati, yang percaya jadi raja. Kasih sore-sore tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Lagi amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Engkaulah Yesus kekuatan kami, Allah yang perkasa, perisai iman kami. Haleluya. Mari umat Tuhan dengan penuh sukacita rayakan kemenangan-Dia. Siap? Sama-sama kata Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab kau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama ya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan lagi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa selamanya. Lagi. Keren. Katakan Yesus. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah kami Tuhan. Kau angkat kami. Kau angkat di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku yang siap melewati lembah. Sama-sama katakan lembah yang kan ku lewati. Sebab siapa yang beserta dengan kita. Amin. Katakan dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya siap. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama
lebih dahsyat bagi Tuhan. Namamu berkuasa, Katakan surga bumi. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa dalam surga dan bumi, menyatakan kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Tanganku nyatakan kau hebat, berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebelum kita lanjut, boleh sapa kanan kirinya, kasih salam, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekaranglah waktunya. Sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah. Katakan kuasanya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lagi-lagi katakan sekarang, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Siap dan jangan oleh Tuhan, oleh kesaksian kita. Katakan iblis, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba, mari inilah waktunya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semuanya oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ayo jemaat Tuhan katakan, oleh. Ayo lebih kencang bagi Tuhan. Iblis dikalahkan, iblis di kuasanya percaya sudah dihancurkan di kayu salib. Amin. Oleh darah anak domba. Ayo. Oleh darah anak domba. Oleh setiap kesaksian kita. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak Tuhan. Luar biasa keren Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kuasa darah-Mu kami beroleh keselamatan dan hidup kekal itu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami.
sehingga Engkau relakan anakmu untuk mati, salib, menebus setiap kami. Darahnya tercurah untuk menebus pelanggaran demi pelanggaran kami. Untuk itu izinkan kami bersyukur sekali lagi pagi hari ini Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersyukur sama-sama, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dari awal, boleh yang wanita saja, sama-sama kita katakan. Kasih Allahku sungguh telah Kembali kami renungkan setiap pengorbanan-Mu Tuhan, ketika Dia serahkan yang menguatkan langkah demi langkah kami. kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Boleh berganti yang pria. kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, kasih Allahku, kasih Allahku ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban kau dan aku. Tak ada kasih. Boleh bersama-sama sanggup bangkit berdiri yuk. Mari bersyukur, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia kami sembah Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Izinkan kami menyembah dengan segenap hati dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, Ku sembah selama hidupku ku sembah. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur, katakan bersyukur. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain bersyukur, memuji dan menyembah Kau untuk membalas setiap kasih setiamu yang begitu besar atas setiap kami. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau. Sekali lagi dengan lembut berkata, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Tuhan, Kami sembah bersyukur, kami tinggikan nama-Mu, ya. Kami muliakan Engkau, kami yang tinggikan setiap hari, yang layakan setiap kami bersyukur ya. oleh anugerah-Mu yang besar. Kami ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu, Tuhan. Kami banggakan Engkau, kami bersyukur atas karya keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Terima kasih Membuka kami menjadi anak, menjadi milik kepunyaan. Semua karena kebaikan-Mu. Ini kami hadir pagi hari Tuhan untuk menikmati akan kasih yang tidak terbatas, kasih yang hebat yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau akan melanjutkan karya-karya besar-Mu di tengah-tengah kami, bahkan melalui kehidupan kami Tuhan. Maka saat ini kami hanya memandang kepada-Mu, menyendengkan telinga kami untuk mendengar suara-Mu, agar setiap kami boleh hidup dalam rancangan-Mu, dalam agenda-Mu Tuhan, bahkan dalam skenario-Mu. Agar setiap kami layak untuk menjadi saksi dan alat-Mu di akhir zaman ini. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Haleluya. Semua berkata, amin. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom. Suasana liburan masih ya. Karena long weekend. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu libur. Tapi juga ada waktu tidak libur. Ya. Artinya Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Sebelum saya sampaikan isi hati Tuhan, saya sampaikan selamat datang buat saudara kita Mas Yudi dan istri. Boleh tepuk tangan. Dua saudara kita ini adalah adiknya Profesor Istiati yang ada di sebelahnya. Kalau saya panggil Mbak Tino. Ya, boleh tepuk tangan juga dong.
karena sudah mungkin 1 bulan lebih ya enggak ketemu ya. Karena beliau ada di Jakarta untuk akhir tahun dan juga Natal mungkin. Puji Tuhan. Tapi juga ada tamu, saudara kita juga, yaitu Ibu Linda. Beliau ini adalah istri daripada hamba Tuhan, Pendeta Agung, BIC, Battle International. C-nya apa? Community atau church? Coba bangkit berdiri Ibu Linda. Nah ini dia. Ya. Beliau tinggal di Los Angeles. Sedang pulang ke kampung. Di mana tinggalnya? Lumajang. Tinggalnya? Enggak. Tinggal asalnya Linda di mana? Lumajang ya? Lumajang betul. Puji Tuhan. Sekali lagi boleh sambut dengan meriah. Hamba Tuhan yang ada ini, yaitu Pak Agung dan istri Belinda, mereka mengembalakan jemaat di Los Angeles dan bergabung dengan kita dalam pelayanan untuk kita bisa saling meneguhkan, saling mendukung dalam pelayanan akhir zaman. Supaya saudara ambil kesempatan bukan sekali-kali, tapi bisa setiap hari. Untuk kita praktek bahwa kita ini punya hati yang baru. Jangan sampai hati yang baru itu tidak dipakai. Jangan sampai hati yang baru itu tidak tumbuh karena tidak dirawat. Bagaimana tumbuh? Bagaimana kita merawatnya? Biasakan tidak saja di gereja, tapi di rumah pun saudara bisa. Untuk berdoa satu dengan yang lain. Saling mendoakan. Itu semuanya akan bisa menumbuhkan inti daripada adanya hati Tuhan. Yaitu belas kasihan. Amin. Hati yang baru melahirkan belas kasihan. Katakan, hati yang baru melahirkan belas kasihan. Berikan tepuk tangan. Tanpa dilatih, tanpa dirawat, tidak akan pernah muncul belas kasihan. Kita akan terus memandang pada masalah kita sendiri. Padahal ada banyak orang lain yang punya masalah jauh lebih berat. Lebih banyak. Dan kita akan sulit untuk bisa menyatakan kerinduan Tuhan. Kita diambil, ditebus, supaya kita menjadi pemuji, penyembah Dia. Penuh dengan pengucapan syukur. Jadi hati yang baru itu semua saudara sudah punya. Ketika saudara disebutkan sebagai manusia baru, Tuhan memberikan kepada saudara tanda yang paling utama adalah diberikannya saudara hati yang baru. Hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi seorang akan yang lain. Katakan amin. Supaya mantap termeterai saudara punya hati yang baru. Cedok. Amin. Latih itu. Terus. Jangan saja hidup untuk memandang kesukaranmu, masalahmu. Bukan cerita sama orang lain. Biar kabarnya, aduh repot. Urip saiki repot. Dadi guru saiki repot. Dadi dosen saiki repot. Wah. Nggak punya kesempatan untuk mikir orang lain. Itu membuat hati kita cuma ada. Tapi tidak berfungsi. Tidak dominan. Tidak menguasai kehidupan ini. Padahal saya dan saudara sudah menyebut diri saya, saudara, orang Kristen. Maksudnya manusia baru. Siap untuk jadi saksi dan siap jadi alat Tuhan. Yang siap jadi saksi dan alat Tuhan, mari tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Maka apa perlunya kita ini punya hati yang baru? Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu.
saya pesan Tuhan minggu ini. Sebenarnya saya sudah siapkan ya khotbah hari ini sama dengan khotbah yang saya sampaikan di Malang. Tadi pagi ketika saya mulai menyiapkan kata hati, Tuhan itu sepertinya berbicara, ini yang akan saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya sediakan untuk batu. Jadi setelah saya ibadah di sini, melayani di sini, saya akan terus langsung ke Batu, melayani di SCM Batu. Di SCM Batu itu ada 2 kali ibadah. Dikatakan, Pak, karena Bapak ini jadwalnya penuh. Dan saya kedua, saya khawatir kalau Bapak lelah. Jadi khusus minggu ini, tanggal 18 Januari, ibadah saya gabung, pagi gabung dengan sore, jam 4:30. Sehingga saya akan nanti sebentar ke Batu untuk untuk menyampaikan isi hati Tuhan ini. Tapi Tuhan tadi pagi berbicara, bukan yang di Malang, tapi sampaikan apa yang kamu siapkan 2 hari yang lalu untuk kamu sampaikan di DSM Batu. Lalu saya bongkar lagi, saya lihat, saya baca lagi. Ya, tadi pagi. Sehingga saya benahi satu, supaya cocok dengan isi hati Tuhan untuk saudara. Maksudnya kalau kita tangkap di balik itu hikmatnya apa? Tuhan itu sangat mengasihi semua saudara. Sangat peduli untuk memberikan kepada saudara yang terbaik. Berikan tepuk tangan. Tuhan mengendaki saudara dan saya bertumbuh, berpusat pada Kristus. Firman-Nya kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Saudara boleh mengikuti atau tidak, silakan, tapi fokus terhadap pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua kita berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dikatakan dengan jelas, hendaklah kamu dalam hidup bersama. Orang Kristen itu tidak bisa hidup sendiri. Karena paket atau tugas yang Tuhan berikan adalah jadilah berkat bagi orang lain. Sebagaimana diperintahkan kepada Abraham di Kejadian pasal 12 ayat ketiga. Olehmu kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi jelas hidup saya saudara sebagai manusia baru orang Kristen bukan lagi hidup untuk dirimu. Tapi hidup untuk orang lain. Hidup untuk Tuhan dan orang lain. Salib. Itu sudah tidak bisa diubah. Itu yang Tuhan kehendaki. Untuk itulah Tuhan tahu persis kita manusia yang lemah. Yang maaf dalam bahasa Inggrisnya adalah suka hidup sakarpe dewe. Maka diberikannya oleh Tuhan hati yang baru, hati yang taat melakukan kehendaknya. Amin. Tidak mungkin saudara mendengar firman, bahkan mendengar firman memakai hati lama. Tidak mungkin. Bisa saudara dengar, tapi susah untuk dimengerti. Apalagi dilakukan. Sudah dengar firman? Sudah. Mengerti? Sudah. Sudah dilakukan? Sebentar dulu Pak. Saya masih ada acara nih Pak.
Saya sedang mempersiapkan anak saya untuk nikah, Pak. Jadi kalau saya mau ikut Bapak pergi penginjilan, maaf Pak. Kami dukung saja Pak, dalam doa. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku pun tidak ada di antara kamu, tapi hatiku ada di situ. Waduh, jawabannya rohani. Tapi susah untuk melakukan. Karena hati yang baru cuman disimpan. Sing penting duwe. Ya, dipakainya nanti dulu. Ya. Tolong ini jadi perhatian yang serius. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya ketika saudara bertobat menjadi manusia baru, Tuhan menghendaki saudara dan saya ini tumbuh. Tumbuh ke arah Dia. Tumbuh untuk serupa dengan Dia. Amin. Tidak sembarangan tumbuh. Nanti jadi rumput liar. Tapi Tuhan menghendaki tumbuh mengarah kepada Dia. Untuk menjadi serupa dengan Dia. Bagaimana untuk menjadi serupa? Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa sih yang ada dalam hati Tuhan? Apa yang ada dalam pikiran Tuhan? Yang pasti adalah jiwa-jiwa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena ini adalah kehidupan orang percaya, kehidupan manusia baru. Ya, kehidupan orang percaya sebagai manusia baru untuk hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Hanya kepada ciptaan yang disebut manusia itulah manusia diberikan kepercayaan untuk dapat hidup sebagaimana Dia hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kalau kamu berkata bahwa kamu tinggal di dalam Dia, kamu harus hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Yang amin cuma 13. Haleluya. Amin. Saudara dan saya harus hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Amin. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Melalui ayat ini aja kita sudah harus sadar. Walah, kayak piye nih. Tahun lalu begini. Waduh, oke dah. Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. Memberikan anugerah. Membawa masuk dalam tahun yang baru. Hari ini, aku akan hidup sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Harus ada pengakuan, harus ada pertobatan. Setiap hari, apalagi ketika kita sempat mendengar firman Tuhan. Dimaksudkan firman Tuhan diberitakan untuk saudara dan saya sadar. Untuk saya dan saudara bertobat. Supaya kita tidak terjebak dengan kehidupan yang itu saja. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu harus jadi kehidupan kita. Kehidupan yang baru. Memiliki hati dan pikiran yang sama dengan yang Kristus miliki untuk hidup. Dalam apa? Dalam bentuk apa? Rancangan, agenda, dan skenario. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memiliki hati dan pikiran Kristus untuk hidup dalam rancangan dan agenda Tuhan. Kalau saya mengulang kesaksian, supaya jelas saja, bukan saya hebat, tidak. Tapi saya sempat bertanya-tanya cukup lama tentang hal ini. Karena saya sekian lama sudah jadi businessman. Ditambah lagi, saya tidak terlahir dari keluarga Kristen. Dari 10 bersaudara, hanya saya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi umatnya, milik kepunyaannya. Dan waktu itu saya jadi businessman, bisnis saya sedang naik daun. Saya tidak ngerti, numpak daun itu kayak apa. Ya. Tapi istilahnya kok naik daun, saya tidak ngerti. Ya, mungkin ada yang bisa mengerti, menerjemahkan itu. Tapi tiba-tiba ketika dalam perjalanan saya mulai
menjalani kehidupan yang baru, belajar firman, sampai yang namanya ibadah itu tidak dihitung sudah. Gitu. Ibadah di sini, jam kedua bisa di gereja lain. Karena saya waktu itu tidak ngerti gereja itu apa tuh. Asal ada tanda salib, saya masuk. Minggu ini saya datang di GKI, minggu depan bisa di GPIB, minggu depannya lagi di Katolik, di Sutomo itu. Hati Yesus, Kudus. Atau suatu saat saya pernah datang di Sawan. Banyak yang cerita, wah Sawan, wah gini, wah zaman itu. Saya hadir. Saya lebih awal datangnya. Disambut dengan asar di depan. Selamat datang Pak, selamat datang. Begitu saya masuk, saya dengar banyak suara. Banyak orang nangis. Di tengah bangku-bangku itu, belum sampai masuk ke rei bangku, saya kembali keluar. Loh Pak, kenapa kembali keluar? Kenapa keluar Pak? Saya takut. Saya bilang, kenapa? Tidak ada orang, tapi banyak suara. Saya dengar banyak orang nangis. Mari Pak, saya tunjukkan Pak. Nah itu Pak, mereka duduk di bawah sambil menghadap ke kursinya. Nangis. Ya. Menerima kasih Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya tidak ngerti. Tapi tiba-tiba saja, sebagaimana yang sudah sering saya saksikan, hanya untuk membuktikan bahwa hidup ini ternyata ada rancangan Tuhan. Ada rancangan Tuhan. Saudara boleh mengerti rancangan Tuhan, tapi saudara harus konsekuen. Harus hidup dalam agenda-agenda Tuhan. Amin. Bahkan lebih lagi, memastikan saudara harus rela hidup sebagaimana yang Tuhan tetapkan skenario-nya. Saya ibadah ketika itu, lalu hamba Tuhan itu turun dari mimbar, di antara ribuan orang, dia turun, semua orang dingkluk kabeh, apa yang mau dilakukan hamba Tuhan Amerika ya. Ternyata nggak taunya dia berdiri di depan saya, tumpang tangan, brak. Isinya apa? Kamu harus tutup usahamu dan layani Tuhan. Saya langsung terjatuh. Sejak saat itu, saya tidak lagi mikir sebagai bisnismen. Saya tidak lagi mau melanjutkan pekerjaan Tuhan. Karena hari itu juga, tepatnya besok paginya, saya tutup permanen usaha pekerjaan saya. Karena hati, hanya karena hati yang sanggup memiliki hati yang taat. Bukan saya, tapi semua saudara diharapkan demikian. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Poin berikutnya yang saya catat untuk saudara, kerendahan hati untuk kita bisa hidup dalam ketaatan penuh. Kalau istilahnya Tuhan itu memberikan 10 perintah, saudara tidak bisa berikan itu 5. Saudara bisa berikan itu 8. Saudara bisa berikan itu 9. Tapi 10 perintah itu harus kita lakukan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk dalam hidup bersama kamu harus menaruh pikiran yang sama dalam Kristus Yesus, dan pikiran dan perasaan yang sama, ya, yaitu memiliki belas kasihan atas jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, tanpa kerendahan hati tidak mungkin saudara dan saya bisa taat. Bukan berarti saya sudah melakukan semuanya. Saya pun kadang-kadang muncul ketidaktaatan. Kenapa merasa aku lebih tahu. Apalagi mungkin permintaan dari seorang yang dalam mata pandangan saya adalah orang yang junior. Saya akui. Ya, karena saya aktif di berbagai organisasi atau berbagai kegiatan pelayanan dulu, ya, tapi sejak COVID sudah mandek, ya, karena Tuhan berikan tanda dengan lemahnya kaki ini,
Sehingga saya tidak lagi mampu moncat-mancit ke sana kemari. Ya, jadi hanya bergerak untuk satu jadwal saja. Saudara yang kasih Tuhan, semua itu dalam rancangannya. Semua itu ada agendanya. Bahkan semua itu ada skenario. Cara Tuhan menjalani kita hidup. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Kedua, setelah kerendahan hati, mengosongkan diri. Tidak ada rancangan, tidak ada agenda, tidak ada skenario, tidak ada keinginan, kepentingan pribadi. Tidak ada. Semuanya Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, hanya kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Itu harus jadi acuan kehidupan manusia baru. Sadar supaya saudara dan saya terhindar dari kesombongan, dari keakuan, dari kepentingan-kepentingan pribadi, keinginan-keinginan pribadi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita baca sekali lagi ini. Kita minta supaya Roh Kudus memeteraikan firman ini dalam setiap hati kita. 1, 2, 3. Dengan demikian saudara akan diberikan kemampuan untuk bisa menyatu dengan Tuhan. Saudara bisa berada di dalam Dia dan Tuhan ada di dalam kamu. Indwelling. Amin. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kita sering gak sadar bahwa kita ditebus untuk menjadi manusia baru, untuk hidup dalam rancangannya, dalam agendanya, bahkan dalam skenarionya. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi perlu menyangkal diri. Mengosongkan diri itu kenosis, arti lain dalam kita mau menyadari satu ayat. Kalau kamu ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Amin. Dan pikul salib setiap hari. Itu yang harus menyadarkan kita hari-hari ini. Kita masuk di tahun yang baru. Jangan sampai kita copy paste dalam menjalani kehidupan di tahun baru ini. Ada sesuatu yang baru. Untuk melakukan sesuatu yang baru harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Kita abaikan, tidak diingat-ingat lagi. Menjelaskan kata mengosongkan diri. Dikatakan di atas tadi bahwa yang walaupun dia serupa dengan Allah, tapi keserupaan dengan Allah dia tidak pertahankan. Dia lepaskan. Dia harus menjadi manusia daging. Sebab ada target, ada agenda daripada Allah Bapa. Supaya melalui Dia, kamu harus mati menebus dosa. Tanpa darah dan daging, tidak ada kematian. Makanya Yesus menjadi manusia daging. Supaya bisa disebutkan melakukan tugas. Supaya dia bisa mati untuk menanggung dosa manusia. Bukan saja menanggung dosa saudara. Untuk menanggung dosa manusia. Amin. Itu yang harus kita pahami. Mengosongkan diri itu penting. Selama kita tidak rendah hati, tidak bisa kita akan mengosongkan diri. Masih ada kepentingan, ada keinginan-keinginan yang kita akan kejar. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus, ya Tuhan, tidak ada rancangan, tidak ada agenda pribadi. Kita harus menyatu dengan Tuhan. Ya, saudaraku, bahkan sekali lagi diingatkan oleh Yesaya 55:8 mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Setinggi langit dari bumi, itulah perbedaannya. Amin. Jangan paksakan cara hidupmu hari-hari ini. Sebagaimana yang kau inginkan,
Sebagaimana yang kau rindukan, jangan paksakan. Saudara sudah termeterai menjadi milik Tuhan. Saudara sudah menerima hati yang baru. Untuk apa itu? Yaitu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya katakan, saya ingatkan sekilas ini, Matius 7. Kalau tidak salah ayat 19 itu. Yang berisi begini. Tidak bisa kita menerima anggur yang baru, kita tempatkan pada bejana yang lama. Tapi anggur yang baru harus ditempatkan pada bejana yang baru. Coba media. Matius 7 yang pasti. Ya. Cepat-cepatan. 17 Mas, ayat 17. Matius 9 ayat 17. Demikian setiap, Matius 9 ayat 17. 9 ku songo Mas. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Katakan yang siap, tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan, kehilangan waktu untuk kita tidak mengambil bagian melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka berikutnya puncaknya adalah dengan demikian Tuhan menghendaki digiring oleh Tuhan, dikumpulkan oleh Tuhan menuju ke satu arah. Berjalan pada jalannya, yaitu jalan kasih karunia Allah. Saya, saudara semuanya masing-masing dijumpai Tuhan. Untuk akhirnya sudah menjadi percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kamu yang milih aku, kata Tuhan. Aku yang milih kamu. Itulah kasih karunia. Itu adalah pemberian Allah. Amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Kita baca saja dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Katakan serentak amin. Dengan demikian kita akan diberi kemampuan. Tuhan tuh tahu persis kok kita ini terlalu banyak ide, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kepentingan. Bagaimana Pak? Ke mall. Mau cari apa Pak? Mau cari pakaian dalam. Saya biasa kok, begitu sampai di situ sudah beli. Kalau saya biasanya langsung pulang. Itu dulu saya. Tapi terakhir ini seringkali hidup itu harus dimanfaatkan Pak. Nikmati Pak. Apalagi ada anak saya yang mengatakan, hidup itu perlu dinikmati Pak. Oh iya? Ya. Nggak usah disebut. Saya cuma 2. Nek orang siji ya siji. Mulai sudah beli apa yang saya butuhkan, mulai lihat-lihat. Ya. Seperti kemarin, ibu ini pergi ke Solo. Lalu saya teringat, ada bahan untuk mandi saya itu
habis, yaitu sampo. Saya dulu belinya di, bukan Indomaret, Superindo. Tapi di tengah jalan, wah Superindo itu rame, barangnya terlalu banyak karena manusia yang masuk itu banyak sehingga jalan tuh gini. Langsung belok saya. Perginya mau beli sampo, tapi kemudian belok. Langsung saya ke Papaya. Parkirannya longgar. Ada cara baru di Papaya, begitu kita masuk, suasana Jepang yang diangkat. Oh saya kok paling pinter bahasa Jepang mas. Ya itu doa katanya. Ya, udah mulai ngambil keranjang, mulai. Wah. Mas, padahal ini sudah diingatkan. Jangan tanya sama pembeli ini, penjual. Dia itu tidak pernah makan itu. Kok tangan, mas ini manis. Oh manis pak, sini barang baik semua. Tapi kemarin tak tuku. Iya, dia belum tentu makan. Beli ini, beli buah-buah. Tapi yang saya beli buah. Jadi ada keinginan muncul. Bisa sebelumnya, bisa pada saat dimana kita beraktivitas. Itulah natur manusia. Natur manusia lama. Natur manusia baru. Mencari perkara di atas, memikirkan perkara di atas saja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku, akhirnya puncaknya adalah Tuhan menghendaki saudara dan saya harus hidup dalam konsepnya. Yaitu konsep kasih karunia. Sebagaimana pada awalnya sudah berjumpa dengan Yesus, mendapat pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan, bahkan untuk memperoleh hidup kekal hanya oleh karena kasih karunia. Sehingga dalam menjalani kehidupan hari-hari ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, kita, saudara dan saya tetap harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita sudah dapat ayat dari pasal 2 Titus ayat 11 sampai 15. 5 konsep hidup dalam kasih karunia Allah. Saya percaya ringkasan dari semua apa yang Tuhan kehendaki dalam rancangannya, dalam agendanya, dan demikianlah saya dan saudara harus menjalaninya. Saudaraku, dikatakan ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Di situ tidak dikatakan yang menyelamatkan bangsa Israel, yang menyelamatkan kita sudah nyata. Tidak. Dikatakan yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya Allah yang kita puji dalam rancangan dan agendanya itu bukan saja untuk Israel, tetapi untuk saya dan saudara, bukan saja untuk saya dan saudara, tetapi untuk semua bangsa, semua umat manusia yang hidup di dunia ini. Amin. Itu alasan supaya saudara punya belas kasihan. Punya atensi, punya kepedulian. Punya kerinduan. Saudaraku, yang artinya konsep pertama dalam hidup dalam kasih karunia Allah adalah bahwa oleh karena kasih karunia Allah, semua manusia diselamatkan hanya oleh Yesus Kristus. Hanya oleh Yesus Kristus. Satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada nama lain. Hanya Yesus Kristus saja yang setuju. Mantap. Berikan tepuk tangan. Konsep kedua adalah dengan cara bagaimana? Dengan cara apa? Ayat yang kedua dikatakan apa? Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah biar sejadi sudah lakukan seperti sekarang ini. Tapi bagaimana kita bisa bijaksana, adil, keduanya. Ketika saudara memiliki kerinduan untuk berbagi, saudara orang adil, saudara orang bijaksana. Nek tahu pernah makan enak,
orang lain tuh ya kepengen makan enak. Nek saudara kepengen makan durian, ilingo, tonggo teparu ya kepengen makan durian. Saya ngomong durian itu kan apa? Kemarin saya ke papaya itu, aduh, yang namanya buah satu saya ambil, buah kedua saya ambil. Begitu lewat, ada dibungkus plastik gitu. Wih, megokok. Bijuh. Ya, di belakang saya ada yang masih ada kulitnya. Lihat harganya sudah ratusan. Ada yang 300, ada yang 244 sampai apal. Karena tak pendeli itu. Wih, lihat ini. 130, 125. Wah, ini sama dengan Hawa. Ketika dia terus melihat terus buah itu. Menarik hatinya. Ya, jatuhlah kita pada dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dikehendaki Tuhan, manusia baru harus hidup bijaksana, ngerti tanggung jawab, adil. Saudara kepengen enak, orang lain juga kepengen enak. Ojo penakmu dewi, ya, dan beribadah. Dengan cara bagaimana itu? Tinggalkan kefasikan. Tinggalkan keinginan-keinginan dunia. Duniawi, jelas sekali. Saya pernah mengatakan, selama kita ada keinginan-keinginan duniawi, kepentingan duniawi, kita susah untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Susah. Gak bisa. Bahkan ada ketika itu dalam pengajaran, bertanya, lalu bagaimana Pak? Kita kan bisa punya pilihan-pilihan. Ya memang manusia itu hebat, diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Supaya kamu ngerti, ini keinginanmu apa keinginan Tuhan. Kalau tahu keinginanmu, ojo mbok teruske. Tapi kalau itu pasti keinginan Tuhan, lanjutkan. Yang setuju saja tepuk tangan. Lalu konsep yang kedua adalah tinggalkan kefasikan, keinginan dunia, matikan. Dalam Kolose dikatakan matikan semua keinginan duniawi, matikan. Di sini masih enak dikatakan tinggalkan. Ya. Saudaraku, yang ketiga adalah tidak ada agenda lain kecuali hidup hanya untuk menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita baca ayatnya, dalam ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Kita hidup ini sekarang apa agendanya? Pentakosta sudah, bahkan masih terus didoakan, diharapkan supaya terjadi Pentakosta ketiga. Yang dipelopori oleh Pak Niko. Ya, bukan saya tidak percaya, saya terlalu percaya itu, pasti terjadi. Bisa masing-masing orang dapat lawatan Roh Kudus, bisa secara kelompok, bisa secara nasional, bisa. Seperti apa yang saat ini sedang terjadi di Iran. Jutaan orang itu sudah tinggalkan agama yang lama. Hari-hari mereka menyembah Yesus. Bisa. Ya. Jadi menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua itu agenda Tuhan Yesus yang terakhir. Yang ketujuh, saya masih ingat buku yang sempat saya buat tahun 2004, setebal ini. Isinya adalah 7 perkara yang akan dialami oleh Yesus. 1, kelahiran. Saudara dan saya harus lahir baru. Amin. Kedua, Yesus melayani. Saudara dan saya harus juga melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani, kata Yesus. Kalau Yesus saja melayani, apalagi saudara dan saya. Ketiga, alami penderitaan. Yesus alami penderitaan. Kita pun juga harus menderita karena Kristus, karena Injil. Rela. Yang keempat, Yesus mati. Yang kelima, Yesus bangkit. Yang keenam, Yesus naik ke surga.
7 agenda, 6 agenda sudah digenapi. 1 agenda terakhir itu pasti digenapi. Berikan tepuk tangan. Sehingga kalau saudara hanya punah, saudara dokter, saudara jadi S.A. notaris dan lain sebagainya, pengusaha dan lain sebagainya, profesi apapun yang saudara kerjakan sekarang ini, tapi saudara dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudara akan hidup tidak akan pernah lagi sembrono. Pasti hati-hati. Awas-awas, berjaga-jaga. Ojo pengen duit. Apa bisa, mampu. Tapi pasti, enggak perlu. Amin. Jadi jangan menantikan sesuatu yang lain. Kalau saudara sudah ada stasiun Gubeng, saudara tidak mungkin menantikan yang lain. Pasti kalau sudah stasiun, ada apa? Ngenteni sepur mas. Demben ke sepure ireng. Gitu. Ireng-ireng dinteni wong. Saiki sepure ora ireng. Ya. Tapi yang pasti kalau sudah di stasiun, pasti nunggu sepur datang. Ya, sudah di Juanda, pasti untuk siap terbang. Kita hidup dunia, dia datang untuk kali kedua. Tepuk tangan, panjang. Yang keempat adalah hidup dalam kekudusan. Itu tidak bisa ditawar. Ayat 14, yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Saudara umat Tuhan bukan? Mengluru, telu. Saudara umat Tuhan bukan? Gitu dong, mantap, Surabaya. Untuk apa? Menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Amin. Jadi hidup kekudusan itu sesuatu yang pasti. Nggak bisa ditawar, nggak bisa separuh-separuh. Nggak bisa kolo-kolo. Ya. Nek Minggu, wah kayak malaikat. Senin Sabtu, balik nih. Bukan itu. Kekudusan harus. Karena ada kaitannya. Kenapa ada kaitannya? Rajin berbuat baik. Karena sekarang kita harus tahu. Orang yang rajin berbuat baik hanya tahu bahwa hidupnya sudah jadi milik Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali hidupnya harus berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Konsep kelima yang harus kita jalani dalam hidup kasih karunia Allah adalah saudara siap menjadi saksi dan alat Tuhan. Ayatnya kita baca ya, 15. 1, 2, 3. Beritakanlah semua itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Siapa yang dianggap rendah? Yang tidak tahu apa tugasnya. Pupuk bawang, ora popo, sing penting jangkep sewelas. Kamu nanti turun ke lapangan, yo melayu rono, melayu rene, ketok-ketok yang ngejar bulan. Meskipun kamu tidak bisa apa-apa. Tidak apa-apa. Rendah, pupuk bawang. Tapi di ruangan ini tidak ada yang pupuk bawang. Semuanya biji mata Tuhan. Semuanya berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi 5 konsep ini harus kita jalani hari ini. Tidak ada yang tidak melakukannya. Kenapa? Saya tambah sedikit. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, saudara tidak perlu mengejar ini, mengejar itu. Saudara pasti dijamin menerima apa yang kau perlukan. Amin. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan. Menerima. Pasti diberkati, pasti dipelihara oleh Tuhan. Pasti. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani. Dan kita harus bersyukur kepada Batu, khususnya Bu Juminto. Karena dia kirim surat beberapa saat yang lalu, saya baca lagi.
Tolong Pak, disimak baik-baik. Karena saya rindu jemaat ini bertumbuh. Bukan sekedar tumbuh, tapi pun bertumbuh ke arah Kristus. Dan Tuhan ingatkan lagi, Mas Erwin tadi mengatakan, kemarin saya sudah terima Pak, kirimannya dari Pak Frankie, khotbah Bapak minggu lalu di Malang. Tapi tadi pagi saya menerima ini dari Bapak. Betul Pak? Iya. Jadi yang baru ini? Iya. Tuhan mengasihi saudara semuanya. Bapak, hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu. Kiranya Roh Kudus memetekkan semua kebenaran dalam setiap hati kami. Karena Engkau mengetahui kami telah memiliki hati yang baru. Supaya hati yang baru ini kami pakai sebagai maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan tetap melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan siap untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Mari kita persatukan hati kita untuk berdoa. Bapak Ibu, kita mengawali tahun 2026 ini dengan berbagai ingatan yang beraneka ragam tentang 2025. Bahkan menjelang akhir tahun 2025 ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan Indonesia. Oleh sebab itu perlu untuk kita sadari bahwa apa yang kita hadapi di tahun 2026 ini mungkin ada tantangan-tantangan yang berat, mungkin ada hal-hal yang bagi orang-orang tertentu merupakan sebuah beban, dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun bersyukur atas karunia Tuhan, kita diingatkan akan tema besar gereja kita tahun ini, bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat. Kita punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi apabila kita percaya dan mau hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan pesan firman Tuhan hari ini menyadarkan bahwa kita bukan orang-orang biasa. Sebab hidup kita adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita percaya bahwa tahun 2026 ini sekalipun berat, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan, yakin dan percaya akan firman-Nya, maka kita akan dituntun untuk melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa hari ini Tuhan ada satu pesan yang menyadarkan kami kembali ya Tuhan, bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam setiap kami Tuhan, mempunyai landasan, mempunyai dasar untuk terjadi kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan,
yang sakit akan disembuhkan, yang lemah Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan yang besar. Sebagaimana hamba-hamba-Mu Tuhan terdahulu. Bahkan sebagaimana Tuhan yang sering disaksikan oleh hamba-Mu Tuhan, yang mengalami begitu banyak peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Namun Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah melupakannya. Sehingga hari ini Tuhan, hamba-Mu Pak Sudi bisa terus bersaksi bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, punya kesaksian-kesaksian yang sama. Terima kasih Bapa, Engkau menyadarkan kami ya Tuhan. Ketika dunia mencoba untuk menarik kami ya Bapa ke dalam permainan-permainan dunia Tuhan. Hidup kedagingan, hidup di dalam pesta pora. Hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Firman-Mu menyadarkan kami Tuhan, ketika kami mendengarkan banyak hal yang terjadi di dunia ini, seharusnya kami menyadari bahwa kami sudah harus meninggalkan untuk mengejar dunia ini. Dan mulai Tuhan mendekatkan diri untuk apa yang Tuhan sudah pesankan, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar kami bergiat-giat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Makananku ialah melakukan apa yang Bapakku di surga kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pesan firman dimateraikan di dalam hati setiap kami, supaya itu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup dan berbuah-buahkan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi. Terus Tuhan pelihara kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk hikmat. Tidak pernah henti-henti Tuhan menambah-nambahkan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Biarlah Tuhan melangkah keluar dari tempat ini. Setiap anak-Mu Tuhan akan menjadi terang dan garam. Menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Untuk menerangi kota ini ya Bapa. Supaya Surabaya Tuhan menjadi semakin hari diubahkan dalam berbagai-bagai hal. Para pejabatnya, para ASN-nya, para pengusahanya Tuhan, dan masyarakat pada umumnya akan memilih untuk mengejar hidup dalam kedamaian, hidup di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji. Hidup di dalam saling peduli satu dengan yang lain. Tidak lagi dipecah-pecah oleh karena perbedaan. Kami mendoakan Surabaya adalah kota bagi seluruh suku-suku bangsa. Kami berdoa Surabaya adalah kota bagi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan damai di kota ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Surabaya Tuhan akan semakin hari ternama dan terpuji.
bahkan terkenal Tuhan di seluruh dunia. Bahwa Surabaya Tuhan adalah kota yang menyenangkan untuk dikunjungi. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah Surabaya semakin dikenal sebagai kota yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tahun 2026 ini ya Tuhan, setiap tantangan yang harus dihadapi, kami tidak akan pernah mundur ya Tuhan. Sebab kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki Allah yang dahsyat dan berdaulat. Kami berdoa ya Tuhan, 2026 ini ya Tuhan, apapun yang terjadi di tahun lalu, apapun yang dicuri oleh iblis di tahun yang lalu Tuhan, tahun ini adalah tahun pemulihan. Ketika kami tidak malu akan firman Tuhan, kami akan menyatakan kebesaran-kebesaran-Mu Tuhan terjadi ya Tuhan. Tahun ini adalah tahun pemulihan. Seperti Tuhan memulihkan Ayub. Seperti Tuhan memulihkan keadaan Israel. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat itu terjadi. Kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami berdoa akan setiap jiwa-jiwa yang saat ini sedang terbelenggu oleh apapun Tuhan. Dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, bahwa gereja-Mu tahun ini ya Bapa akan mengalami pemulihan. Oleh karena kasih mula-mula akan dikembalikan di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Supaya mereka mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Adalah pengorbanan ketika kami adalah orang-orang yang berseteru. Namun Engkau peduli kepada kami. Oleh sebab itu, Engkau juga peduli kepada mereka yang hari ini masih jauh daripada-Mu Tuhan. Supaya dibukakan pintu selebar-lebarnya. Sehingga hujan pertobatan itu membawa dampak Tuhan. Jiwa-jiwa baru ditambahkan dalam rumah-rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mendoakan bangsa Indonesia ini ya Tuhan di tahun 2026 ya Tuhan. Untuk mengalami pemulihan ya Tuhan, biarlah kami belajar untuk hidup berdampingan dengan damai. Damai dicurahkan atas Indonesia. Hikmat, marifat dipenuhkan, ditambah-tambahkan bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kementerian yang ada di dalam mengelola kekayaan alam Indonesia ini. Di dalam membangun hubungan baik dengan para tetangganya. Di dalam mengelola potensi yang ada, sumber daya manusia Indonesia ini Tuhan. Yang saat ini Tuhan, ada begitu banyak usia produktif di antara kami. Yang siap Tuhan membangun Indonesia ini untuk menuju kepada kemakmuran. Tuhan kami berdoa, kami percaya hanya Engkau Tuhan yang tahu, hanya Engkau yang mampu untuk menggerakkan hati para pejabat, pembuat peraturan, legislasi, dan orang-orang yang menerapkannya ketika mengambil kebijakan demi kebijakan. Biarlah di awal tahun ini Tuhan segala sesuatu bisa diawali dengan hal-hal yang baru. Tidak lagi dengan pikiran-pikiran yang korup Tuhan.
biarlah timbul rasa takut di antara mereka untuk melakukan hal-hal yang demikian. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Indonesia akan menuju pada tahun keemasannya. Dan kami siap menyongsong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Roh Kudus. Kami mendoakan saat ini proses pembangunan kembali, rehabilitasi yang terjadi di daerah-daerah yang kemarin mengalami bencana-bencana. Kami mendoakan Tuhan, mereka yang mengalami semua masalah bencana di tahun yang lalu, tahun ini Tuhan, rumah mereka Tuhan sudah kembali dibangun. Pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan sudah kembali dipulihkan. Situasi keadaan kehidupan mereka Tuhan boleh kembali Tuhan berjalan dengan baik. Bahkan lebih Tuhan, semakin hari semakin baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa setiap kami pada pagi hari ini. Dan sebelum atas semuanya ini Tuhan, ditutup, kami mau bersama-sama untuk berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Klinik Sejahtera, Minggu 18 Januari 2026, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Dr. Johan Setiawan dari Seliskin, dengan topik New Technology for Nose Repairment with L-Shaped Treat. Mengundang pejabat, diaken, gembala MK, Unity, staf gembala, volunteer, dan jemaat DSCM untuk mengikuti kelas pengajaran bersama Bapak Gembala Pembina Pendeta Dr. M. Sudidharma pada hari Jumat 23 Januari 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2, Araya Malang. Kami juga menyediakan link Zoom bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara onsite. Meeting ID 83371042732, passcode pengajaran. 25th Anniversary Paduan Suara DSCM Surabaya. Dengan penuh syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus, kami mempersembahkan pelayanan 25 tahun Paduan Suara DSCM Surabaya. Hanya oleh anugerahnya, kami selalu dimampukan untuk tetap setia berkarya dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sukacita, dan semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat secara onsite diadakan di NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2, Araya Malang. Secara online melalui Zoom, meeting ID 85076811319, passcode doa pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu, penggalangan dana untuk penyediaan LED dan karpet terus bertambah. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Taburan untuk NICC dapat ditransfer melalui rekening BCA 512-045-3027 atas nama GBI Diaspora Sejahtera.
Dan mohon Bapak Ibu bisa mengirimkan bukti transfer ke Bapak Joni Sitepu selaku Panitia Pembangunan NICC di 085856967899. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC dengan lumbung 2000. Shalom Bu, mari silakan masuk. Gimana kabarnya Bu, minggu ini sehat-sehat ya? Sambil kita menunggu ya Bu ya, teman-teman yang lain untuk kita mulai MK. Bapak Ibu, mari bergabung mesbah keluarga untuk kita berakar, bertumbuh bersama dalam Yesus Kristus dan saling melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Para wanita, mari bergabung dalam Fellowship WBI Jumat 30 Januari 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkatnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Boleh sekali lagi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat
Bapa di surga, kami bersyukur ibadah kami sudah selesai. Dan kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, khususnya bagi umat-Mu, jemaat-Mu, yang hari ini berhalangan hadir ya Tuhan. Kiranya Tuhan, zaman kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja untuk memberikan semangat, kebangkitan bagi mereka yang sedang lemah, letih, lesu. Supaya pada ibadah berikutnya mereka akan hadir untuk menyatakan kemuliaan-Mu, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita sudah mendengar firman Tuhan, firman petunjuk jalan yang harus kita tempuh. Dan Tuhan akan melanjutkan karya-karya besarnya. Karya-karya yang dahsyat, karya yang luar biasa, karya supranatural yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Engkau akan mendengar itu, engkau akan melihat itu, dan bisa jadi perbuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat itu akan dikerjakan melalui kehidupanmu. Karena curahan berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kekuatan kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk saudara mulai saat ini, Maranatha, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.